Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita kembali lagi ke mata pelajaran pemrograman dasar untuk kelas 10. Itu baru dengan saya, jadi sebelum mulai saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aldi Triadi. Di sini saya memegang pemrograman dasar. Pemrograman dasar untuk apa? Nanti ketika saya menjelaskan apabila kurang dipahami, silakan di sini ada kontak person saya, bisa menanyakan lebih jauh tentang materi yang dibahas ke nomor WhatsApp saya, ataupun ketika ada penugasan bisa menghubungi alamat Gmail saya. Gitu. Nah, untuk hari ini pemrograman dasar akan membahas algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman. Di sini sebelum ke algoritma pemrograman kita akan membahas sejarahnya dulu. Bahwasanya di sini untuk pendiri algoritma itu adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Nah, di sini apa sih tujuan pembelajaran? Nah, di sini siswa atau siswi mampu menjelaskan tentang algoritma. Apa itu algoritma? Di sini algoritma itu seperti di kehidupan manusia. Tiap manusia itu pasti akan menemui masalah. Nah, masalah bagaimana masalah itu bisa terpecahkan, itu bisa menggunakan dengan algoritma atau logika. Nah, logika untuk memecahkan masalah tersebut. Ini di next aja. Kita dipercepat saja ya, jadi yang dibahas tolong ditulis karena ini untuk mempersingkat waktu. Jadi contoh-contoh kasus yang panjang itu biasanya di kelas, jadi saya skip, langsung saja ke materi selanjutnya. Di sini algoritma menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah langkah atau urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Di sini algoritma terbagi tiga. Ya, algoritma terbagi tiga. Yang pertama itu pemilihan, yang kedua pengulangan, dan yang terakhir adalah runtunan atau sequence. Kita bahas satu dulu untuk pemilihan ya, yang tengah. Pemilihan di sini kondisi tertentu itu di pemrograman biasanya menggunakan if dan then, di mana sebuah kondisi adalah persyaratan yang dapat dinilai benar atau salah hingga akan memunculkan aksi yang berbeda. Contoh, nah, kita menggunakan if dan then. If jika, then maka. If jika Devi Firdaus memperoleh juara kelas, then ayahnya akan membelikan sebuah sepeda. Contoh kedua, if mobilmu rusak, then maka pakai saja motorku. Itu contoh pemilihan menggunakan perintah if dan then. Nah, akan tetapi if dan then mempunyai kelemahan. Ya, if dan then mempunyai kelemahan. Misalnya di sini if dan then hanya memiliki satu pilihan aksi. Misalnya kondisi benar maka terpenuhi, ataupun tidak ada aksi lain kondisi salah. Di sini misalnya jika hari ini hujan, then maka pergilah dengan naik taksi, itu kondisinya benar.
Atau jika hari ini hujan, misalnya L selain itu tidak ada aksi lain kan, pergilah dengan naik motorku. Di sini kan kalau naik motor sama-sama kehujanan. Jadi di sini mempunyai kelemahan, itu hanya dengan satu pilihan aksi. Itu adalah kelemahan if dan then. Selanjutnya kita ke pengulangan ya. Pengulangan di sini repeat, aksi, kondisi ya. Silakan kalian tulis dulu strukturnya, repeat, aksi, kondisi. Nah, kita akan melihat contoh kasusnya. Di sini sebuah tabel data sudah berisikan data nomor, ID login, dan password ke mesin absensi. Sini carilah dalam tabel password seorang karyawan dengan nomor ID tertentu. Jadi kalian misalnya akan mencari nama karyawan, ya, nama karyawan itu dengan menggunakan pencarian nomor ID. Misalnya di kartu sama di komputer itu. Di kartunya hanya ada nomor ID sama nama saja, ya, hanya ada nomor ID sama nama aja. Nah, kalian akan mencari password si karyawan tersebut. Nah, ini solusinya. Yang pertama, baca nomor ID pertama dalam tabel. Repeat, ya. Jadi masukkan dulu nomor ID si pegawai. Kemudian di enter, maka komputer akan mencari, repeat ya, mencari. Apabila tidak ketemu, repeat kan pengulangan, maka akan kembali lagi ke urutan 1 sampai dengan ke nomor akhir. Nah, di sini ada if. Jika nomor ID yang dibaca sama dengan nomor ID yang dicari, maka tulis password. Ya, tulis password atau bisa melihat password. Nah, di sini bisa melihat password karyawan yang bersangkutan. Apabila sudah ketemu, maka stop. Selain itu, apabila belum ketemu, maka si komputer akan membaca nomor ID berikutnya di dalam tabel. Ya. Until sampai nomor ID yang dicari sudah ditemukan atau seluruh isi tabel dibaca. Jadi ini adalah contoh dari repeat atau pengulangan. Selanjutnya kita ke runtunan. For percacah. Biasanya di sini for percacah itu sifatnya nilai awal to atau down to nilai akhir. Ya. Aksi dijalankan maka selesai. Contoh, misalnya di sini for menaik, ya, for menaik. Ini dianalogikan atau dicontohkan ke dalam misalnya ketika kalian ngeprint hasil tugas dari Word. Nah, di sini for pencacah 1 to 10 do, maka cetak. Nah, ini misalnya kalian menuliskan saya suka jurusan RPL di 10 halaman, maka untuk for menaik itu akan mencetak dari halaman 1 sampai dengan 10. Terbalik dengan for menurun, itu bisa mencetak dari halaman 10 sampai dengan 1. Ya, jadi dibalik itu untuk runtunan. Untuk materi hari ini hanya segitu saja, karena apabila saya terlalu banyak membahas materi di
kelas daring ini, maka kalian akan merasa bosan dan cepat lelah. Jadi saya diusahakan sesingkat mungkin, sejelas mungkin, dan apabila kurang jelas maka silakan tanyakan via WhatsApp atau grup yang sudah dibuat. Nah, jika kalian sudah memahami semua ini, maka tolong tugas satu ini dikerjakan. Yang pertama, pengertian algoritma pemrograman. Menurut versi kalian itu apa? Pemrograman, algoritma itu apa? Oke, bahasa sendiri ya. Sejarahnya seperti apa? Terus tujuan mempelajari algoritma. Ya, tujuan mempelajari algoritma itu seperti apa? Yang ketiga, algoritma dibagi 3, yaitu cari masing-masing poinnya dan jelaskan. Cari contoh lain dari yang apa yang saya jelaskan. Itu saja untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.